Patrol itu kan salah satu alat tangkap yang efektivitasnya sangat tinggi gitu ya. Dan ini sebenarnya bukan saja terjadi di Indonesia ya, tetapi juga di belahan dunia yang lain. Nelayan-nelayan tradisional, nelayan kecil, mereka juga melawan ya, menolak aktivitas penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap troll semacam ini gitu. Kita melihat ya bahwa kebijakan pemerintah harusnya lebih tegas ya untuk melarang gitu aktivitas kapal-kapal troll ya di perairan di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara ini misalnya. Bukan justru kemudian membuat satu kebijakan yang melonggarkan gitu ya. Kebijakan-kebijakan mengenai laut dan perikanan di level nasional sebenarnya relatif sudah cukup lengkap gitu. Nah, bagaimana membawa kebijakan ini bisa implementasi ya di lapangan? Menurut saya salah satunya adalah dengan memperkuat regulasi di tingkat daerah. Misalnya, bagaimana undang-undang perlindungan nelayan itu diturunkan menjadi satu peraturan daerah misalnya ya, mengenai perlindungan dan pemberdayaan nelayan kecil ya, budidaya ikan dan petambak garam. Jadi sinkron gitu ya antara kebijakan di tingkat nasional dan di tingkat daerah. Bahwa kita juga melaksanakan pengawasan untuk kapal yang kita keluarkan izinnya. Jadi kalau dulu kita kalau untuk nelayan tradisional itu mereka hanya perlu di daerah kabupaten kota itu mengeluarkan surat keterangan saja. Itu tidak mereka juga bebas menangkap di mana sebenarnya. Juga sudah cukup luas kewenangan, tapi kan mereka bermasalah hanya di perahunya, dengan kekuatan perahunya sampai di mana bisa dia menangkap. Pengawasan yang kita lakukan melalui bidang pengawasan, kabit pengawasan, tentunya kita melakukan secara rutin untuk melaksanakan pengawasan bagi kapal yang menangkap di wilayah kewenangan kita. Seminggu berapa kali gitu tuh? Patroli itu tergantung kegiatan di sini, kemampuan kita. Kita sebenarnya dengan keadaan sekarang kita masih kurang orang, kurang personil, kemudian kurang anggaran. Serangan mungkin masalah yang klasik. Karena kita untuk melaut itu saja, kapal itu kan harus, misalnya ada kapal besar kita di sini, dia melaut 3 hari atau seminggu itu harus ada 60 juta misalnya untuk solar saja, untuk minyak. Jadi kemampuan anggaran kita berapa Letnas Kelautan ini. Makanya kita lakukan itu kadang-kadang kita pakai kapal KKP sama-sama. Kita pakai kapal Provinsi Sumatera Utara untuk melakukan pengawasan itu. Dan dengan saya tergantung kegiatannya. Kadang-kadang memang ketika ada masalah bisa turun sewaktu-waktu. Tidak bisa kita prediksikan sebulan karena anggaran kita terbatas. Walaupun biayanya besar, tapi semampunya kita harus menjaga itu. Dan itu memang sudah dilarang sekarang. Dan dilarang dan bisa dipidana untuk yang merusak terumbu karang memperjualbelikan. Kalau untuk bentuk pengawasan kita sebetulnya ada, kita patroli, saya ada itu kapal. Berapa lama biasanya? Seminggu sekali kah atau 2 minggu sekali? Memang ada kita keterbatasan itu setiap saat. Kita tidak mungkin patroli ya, kita patroli perairan, tapi kita di daratnya pun melaksanakan dinas perairan dengan menghimbau misalnya kalau di Batubara menghimbau jangan sampai ke Sergei itu. Kalau kapal patroli kita biasanya Bang sampai berapa mil? Kapal kita ini kadang-kadang terbatas buat kapal kayak besar kayak gini. Kita hanya C1, C2, C3 yang hanya bisa sampai ya nggak sampai ya 12 mil paling kurang lah. Berarti nggak bisa lewat 12 mil. RIP kita, karena 12 mil itu di wilayah kita itu kewenangan dari PSDKP. Ya. Sejauh ini kendala kita Bang untuk pengawasan pengawasan kita ya terkait. Ya panjangnya pantai, gitu kan di sini panjang pantai timur ya, itu sekitar 550 km.
Makanya saya tempatkan di wilayah Batubara, di Deli Serdang, di Tanjung Balai, di Ledong. Itu adalah salah satu untuk jangan sampai nelayan tradisional dengan nelayan yang dia pakai alat tangkap yang lebih GT-nya lebih tinggi, itu jangan sampai konflik. Mereka ya batasnya 4 mil ke bawah, yang selanjutnya mereka di atas 4 mil. Tapi ada nggak kita dapati bang, pungli yang dilakukan oleh petugas di lapangan itu untuk meloloskan para troli ini justru beroperasi di wilayah. Tolong informasikan ke kita kalau itu sejauh Tapi ini. sejauh ini belum dapat. Nggak ada kita. Karena pasti pihak dari Serge, dari Batubara lewat itu mereka ada informasi, tapi setelah kita cek ya mereka jauh. Sejauh ini yang saya dilaporkan oleh anggota yang patroli, mereka kan memang ada batas-batasnya. Di atas 12 mil itu yang kewenangan dari ini, misalnya troll. Troll sebenarnya sekarang udah berganti nama Jaring Hela Ikan Berkantong. Dan sekarang sudah ada, tadi sampaikan, udah ada izinnya sampai bulan Desember ini mereka diizin oleh Permen KKP. Nah, ada nggak mereka ini beroperasi ini kan harusnya kan di 12 mil kan orang ini. Ada nggak temuan kita mereka beroperasi misalnya di zonasi 1 sampai 12, artinya di bawah 12 mil? Nggak boleh. Yang kita dapati. Iya, karena pasti komplain dari nelayan-nelayan tradisional. Nah bang, untuk sejauh ini yang aku dapati ya, informasi dari misalkan di Serge itu masih banyak itu alat tangkap yang dipakai oleh kapal nelayan, entah itu dari Batubara, entah itu dari Tanjung Balai, itu masuk ke Serge, itu berada di wilayah 4 mil. Tapi mereka bukan hela bukan hela berpapan, yang sebetulnya dilarang pemerintah, mau dimanapun dia beroperasi. Itu gimana temuan kita bang? Ya coba nanti, makanya saya nanti Jumat atau Kamis nanti akan ada FGD membahas yang ini tadi, yang di perairan Serge. Dia tidak boleh masuk dari Tanjung Balai masuk ke Serge, dari Batubara ke Serge tidak boleh. Mengurus laut itu bukan hanya mengurus soal ekosistemnya, tetapi juga mengurus soal orangnya yang terlibat di dalam ekosistem itu, para aktornya. Ya, ini menurut saya atau menurut kami di KNT sebenarnya satu kemajuan sebenarnya dalam konteks perlindungan ya terhadap nelayan-nelayan kecil gitu, di mana hak-hak mereka yang selama ini terabaikan mulai diakui ya, direcognize oleh aturan pemerintah dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang lebih konkret gitu. Karena ancaman terhadap wilayah tangkap nelayan ini semakin intensif, bukan hanya dari troll, tapi dari aktivitas pertambangan, dari aktivitas infrastruktur ya, non perikanan gitu, migas dan lain-lain. Nah, kita mau lihat sebenarnya sejauh mana kewenangan desa itu bisa digunakan ya, kearifan-kearifan lokal di tingkat komunitas, di tingkat yang lebih kecil dalam hal ini desa, itu bisa digunakan sebagai alat pertahanan bagi nelayan kecil ini untuk menjaga wilayah lautnya gitu. Sehingga mereka memiliki kepastian gitu ya, secara hukum pada level yang lebih kecil gitu di tingkat desa. Setiap kabupaten kota hampir sudah terbentuk Pokwasmasnya yang mempunyai laut ya, oleh Pokwas masyarakat itu. Tolong sampaikan ke kita juga informasinya, agar kita berkoordinasi dengan yang lain untuk bersama-sama. Apakah bersama-sama kita melaksanakan patroli bersama, penindakan sesuai kewenangan masing-masing, kan begitu. Kebetulan memang dia misalnya kapal yang dikeluarkan oleh izinnya oleh kementerian, tentunya kan penindakannya oleh kementerian. Kalau yang kita keluarkan izinnya, tentunya penindakannya oleh kita. Walaupun nanti dalam prosesnya kita akan kerjasama dalam penindakan misalnya penyelidikan selanjutnya. Karena kita juga membutuhkan orang yang berwenang di penyidikan tersebut sesuai dengan kualifikasi jabatannya. Pasti kita sepakat terhadap alat tangkap troll itu dilarang. Dalam Undang-Undang Perikanan sudah dilarang. Seandainya itu diserahkan pada kami, pasti kami akan mempunyai sikap bahwa alat tangkap yang dilarang itu memang tidak boleh digunakan.
Jadi biasanya dirampas untuk dimusnahkan. Kalau data terakhir kita untuk yang kasus yang sampai nyampe ke pengadilan Ya. itu kapan terakhirnya? Apakah 2 tahun yang lalu atau setahun? 1 tahun yang lalu ada. Cukup 1 tahun yang lalu banyak, ada. berapa kasus cuma? Kami nerima 1 kemarin. 1 dari berapa kasus? yang Hanya kita- perizinan aja. Cuma 1 kasus. Ya, 1 kasus. Dari berapa kasus yang ada di tahun lalu? Kemarin 8. Ada 8. Jadi cuma 1. 1 ya. Dan biasanya itu modusnya gimana Pak? Kalau yang kita dapat dari case ini? Kalau sebenarnya banyak ya kalau modus itu. Tidak in case ya, tidak in case. Cuman terutama masalah perizinan. Artinya administrasi. Terus wilayah penangkapan, terus alat tangkap. Itu banyak. Jadi kalau kelautan atau perikanan ini memang satu hal yang unik. Di laut itu tidak bisa kita bayangkan seperti yang terjadi di darat. Itu bedalah, sehingga makanya memang pemerintah dalam hal ini sebagai aparat penegak hukum membuka ruang tentang adanya pengadilan khusus tindak pidana perikanan dan diatur dalam undang-undang khusus. Penanganannya pun memang banyak hal yang berbeda dengan masalah di darat. Wilayah penangkapan ikan itu di dalam peraturan menteri itu sudah diatur. Dalam perizinan itu, kalau dalam perikanan namanya surat izin penangkapan ikan, itu akan disebutkan wilayah-wilayah penangkapan. Nah, wilayah penangkapan itu, contoh misalkan nelayan belawan, boleh nggak nangkap di luar wilayah belawan? Boleh, sepanjang dalam perizinannya itu memang merupakan wilayah tangkapnya itu diperbolehkan. Tapi kadang-kadang masyarakat berpikiran kok masyarakat sana nangkap di sini, padahal tidak. Tapi terkait dengan pertanyaan, apabila ternyata dia melakukan penangkapan di luar jalur, yaitu termasuk pelanggaran. Jadi lama-lama kelamaan ya lambat kita sadar bahwasanya ini sesuatu yang merugikan generasi yang akan datang. Merasa nggak terbebankan, ya lega dia. Jadi walaupun nanti itu kita nggak berpenghasilan yang cukup, tapi kita nggak punya merasa bersalah. Sampai sekarang. Dan kita pun nggak pernah juga menyalahkan seseorang, gitu dia. Sedikit pun kita nggak masalah. Kita harus ada, mereka nggak ada, itu nggak mungkin kan? Karena kita memang sama-sama. Cuman ya namanya kita tuh harus sama-sama, itu gimana kerjasamanya? Ya harapannya ya nelayan ya harus ya pandai-pandai lah menggunakan alat tangkap kan gitu kan. Kita berharap buka troll itu jangan ada lagi di khusus sedang berdagi gitu. Walaupun mau diaturlah dengan jelas dengan perundang-undangan supaya habitat laut dan khususnya masa kita yang tradisional ini bisa mendapat hasil lumayan seperti itu. Ya berharap ya macam yang mengganggu nelayan tradisional ini terutama ya pada nelayan pencari kerang, ya kan, yang mana mereka itu mencari dengan manual tadi, itulah diperhatikan. Nah, yang macam alat-alat tangkap yang mengganggu itu tolong diamankan gitu, itu yang diharapkan. Tidak ada perubahan ya dari posisi nelayan kecil, nelayan tradisional di Indonesia terkait dengan troll. Bahkan sebenarnya ya kami juga sedang memikirkan ya bagaimana solusi alternatif ya yang bisa didorong oleh pemerintah, terutama penggunaan alat-alat tangkap yang lebih ramah lingkungan gitu, sehingga kita bisa melihat bagaimana pengelolaan wilayah laut kita itu semakin berkelanjutan. Harusnya pada posisi itu kita menjadikan ya laut menjadi satu lokus ya untuk menciptakan satu kondisi di mana keberlanjutan lingkungan itu menjadi satu concern utama. Iyalah, kepada pemerintah mohon minta tolonglah diberantas itu. Atau Bapak Presiden pun turun tangan pun boleh. Kami sangat menghargai, memohon minta kepada Bapak Presiden untuk menangani katrol ini. Sekarang kondisi tim sedang dalam keadaan mabuk. Mana ini ya? Mabuk
Iya.